Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Apa ada yang tahu apa itu tenaga eksogen? Simak videonya. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa di antaranya berasal dari air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Selanjutnya, tenaga eksogen terdiri dari adanya pelapukan, erosi, meswasting, dan sedimentasi. Kita akan bahas satu persatu. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pelapukan terdiri dari pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organis. Pelapukan mekanik atau fisik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Jenis pelapukan disebabkan oleh perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi kristal es pada celah batuan, pergerakan air laut, dan pergerakan gletser atau es. Pada gambar di slide ini, ada contoh berupa batuan pecahan atau retak. Karena adanya perubahan suhu yang sangat ekstrim pada siang dan malam hari, sehingga mengakibatkan pecahan mekanik atau fisik. Pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Pelapukan kimiawi bisa disebut dengan dekomposisi. Pada gejala dekomposisi terjadi reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk. Zat pelapuknya seperti air, karbon dioksida, atau oksigen. Contohnya dari hasil pelapukan kimiawi adalah stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah sejenis mineral sekunder yang menggantung di langit-langit gua, sedangkan stalagmit adalah batuan yang terbentuk di lantai gua. Pelapukan organis. Pelapukan organis adalah proses penghancuran massa batuan dengan batuan organisme, makhluk hidup, dan tumbuhan. Pelapukan organis dipengaruhi oleh satu, pembusuknya sisa tumbuhan dapat membentuk asam gabut yang berakibat rusaknya batuan tersebut. 2. Pengerusakan batuan oleh bintang-bintang kecil di dalam tanah. 3. Pengerusakan batuan oleh aktivitas manusia dengan segala pelaratannya, baik alat tradisional maupun mekanik. Erosi atau pengikisan adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Pengikisan ada beberapa macam. Yang pertama ablasi, kedua abrasi, ketiga ekstrasi, dan keempat deflasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang mengalir. Erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan kerusakannya. Yang pertama erosi percik, kedua erosi lebar, erosi alur, dan keempat erosi percik. Erosi percik yaitu proses pengikisan yang terjadi oleh percikan air. Percikan tersebut berupa partikel tanah dalam jumlah yang kecil dan diendapkan di tempat lain. Ini beberapa contoh erosi percik. Erosi lembar. Erosi lembar yaitu proses pengikisan tanah yang tebalnya sama atau merata dalam suatu permukaan tanah. Ini contoh erosi lembar. Erosi alur. Erosi alur terjadi karena air yang mengalir berkumpul dalam suatu cekungan, sehingga di cekungan tersebut menjadi erosi tanah yang lebih besar. Ini contoh erosi alur, bisa dilihat.
parit. Proses terjadinya erosi parit sama halnya dengan erosi laut, tetapi saluran-saluran yang terbentuk telah dalam. Ini contoh erosi parit. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi almarian. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Eksarasi yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Proses terjadinya erosi diawali oleh turunnya salju di suatu lembah pada lereng atau perbukit. Deflasi adalah erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya angin hanya menerbangkan pasir dan debu, tetapi kedua benda tersebut dijadikan senjata untuk menghantam batu yang lebih besar, sehingga akan mengikis batu tersebut. Mass wasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Mass wasting dinamakan pula gerakan tanah. Ini contoh jenis-jenis mass wasting. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransfer oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Sedimentasi bisa dikategorikan sebagai sedimentasi fluvial, sedimentasi marin, dan sedimentasi gletser. Sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang pengendapannya yang diangkut oleh air sepanjang air sungai. Biasanya bisa ditemukan di badan sungai, pinggir sungai, danau, atau muara. Hasil seperti gambar delta. Salah satu akibat dari sedimentasi ini ialah terbentuknya delta. Delta tersebut terbentuk pada muara sungai yang lautnya dangkal, serta juga aliran sungainya itu membawa banyak bahan endapan. Sedimentasi marin, material hasil abrasinya diangkut dan diendap di sepanjang pantai, jadi hasil endapannya hanya pada sepanjang pantai. Contoh seperti split adalah suatu dataran yang panjang serta juga berada di sekitar pantai. Sedimentasi gletser. Bentuk sedimentasi gletser ini diantaranya yang pertama itu sekarang di gambar ini. Sedimentasi yang memiliki bentuk punggung sempit dan panjang bisa dilihat.